Puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa lagi di minggu yang ketiga bulan Agustus ini. Khotbah berseri dengan tema Merdeka, bab yang ketiga. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Sungguh anugerah-Mu tak habis-habisnya untuk kami, sehingga patut kami bersyukur dan bersyukur senantiasa. Karena Engkau terus mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu, dan ini menjadi panutan, menjadi pokok hidup kami, menjadi pegangan bagi hidup kami, bahkan pelita yang akan menyalakan setiap langkah kaki kami dalam kehidupan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan menerima dengan segenap hati dan tulus hati, sehingga firman itu betul-betul memerdekakan kami, karena firman itu adalah kebenaran. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Seringkali kita sebagai orang Kristen juga kita beralasan, ya saya untuk menjadi baik seperti itu saya gak mampu, saya kan cuma manusia biasa. Apalagi sekarang kondisi saya berada di tengah-tengah yang kurang baik. Nah, ini semuanya terjadi karena apa? Kalau seorang pegawai atasan saya yang begitu loh. Kalau kita berteman dengan seseorang karena teman saya yang seperti itu jadi akhirnya menjerat saya. Itu yang membuat saya jadi seperti ini. Stop. Jangan kita mencari hal itu adalah kesalahan 100% dan keburukan orang lain atau kondisi situasi. Dengan kita selalu menyalahkan dan menvonis kondisi, situasi atau seseorang yang menjadikan kita masih memiliki kebiasaan buruk, itu sia-sia belaka. Itu tidak akan mengubah keadaan, tapi makin akan menjerat Anda, menjerumuskan Anda dengan cara berpikir dan prinsip yang salah. Itu yang membuat Anda akan menjadi punya kebiasaan semakin buruk. Itu sebabnya semuanya kita harus tahu bahwa tidak akan mungkin mampu menjadi orang baik. Mengapa orang yang percaya Yesus bukannya dituntut untuk melakukan hukum-hukum Allah dengan kekuatan sendiri? Karena Allah juga tahu kita tidak mampu untuk mengikuti hukum-hukum Allah persis seperti itu dengan kekuatan kita. Allah Bapa Surgawi sudah sangat tahu. Kamu tidak bisa sekalipun bilang kamu menjadi orang yang punya kepercayaan tertentu, kamu menjadi orang baik. No. Karena kekuatanmu tidak bisa menjadikan dirimu sendiri baik. Itu sebabnya mengapa orang yang sudah percaya kepada Yesus, permulaan atau tahap awal harus mengalami kelahiran baru dulu. Karena melalui kelahiran baru ini Roh Kudus pribadinya menyertai orang itu. Dan pribadi Roh Kudus ini akan memampukan kamu, membimbing kamu, menuntun kamu untuk melakukan dan hidup sebagai orang yang baik, orang yang mengenal Allah, orang yang sudah menjadi milik Allah. Aku berikan pertolongan pribadi Roh Kudus. Itu sebab jangan cuek dengan tuntunan Roh Kudus yang seringkali begitu lembut, mengarahkan kita, menata cara berpikir kita, mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita, menunjukkan sesuatu kepada kita. Jangan cuek, jangan biasa-biasa saja. Ini sangat penting. Kita memberikan respon, kita respect, dan kita kemudian menanggapi pribadi Roh Kudus dalam diri kita. Itu menjadi kunci dari kehidupan kita yang berkenan di hati Allah dan juga berkenan di hati manusia. Karena kehidupan seperti ini bukan kehidupan yang diwarnai oleh nafsu kedagingan atau nafsu jiwani, tapi oleh kehendak Roh. Dan kehendak Roh itu selalu seturut dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah selalu indah, elok, dan mulia. Akan menjadikan kita jadi orang-orang yang mulia. Sehingga dengan kebenaran ini sekarang kita tahu, ketika kita gak mampu, mintalah pertolongan Roh Kudus melalui doamu. Kita perlu berdoa. Ini bab yang ketiga dari
tema khotbah ini. Berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan engkau menjadi orang-orang yang betul-betul merdeka, terlepas dari kebiasaan yang buruk, kebiasaan tidak berkenan di hadapan Allah, kebiasaan tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan mungkin udah kebiasaan yang melompati sebuah etika, menjadi attitude yang salah, menjadi kebiasaan yang buruk, dan itu merasa legal atau merasa benar. Jadi Roh Kudus akan serta-merta memampukan kita. Hati yang selalu penuh dengan pemberontakan atau susah sekali dinasihati karena termasuk ada pemberontakan dalam jiwa kita. Roh Kudus dengan kasih-Nya dan dengan kekuatan kuasa-Nya akan memimpin, dan hati kita akan dilembutkannya. Untuk apa? Untuk mampu melakukannya. Kerjasamalah dengan Roh Kudus. Dia begitu senang untuk kita ajak kerjasama. Bahkan Roh Kudus begitu royal akan menuntun kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan kriteria ketentuan daripada Allah. Itu jelas. Roh Kudus tidak akan pernah menjerumuskan kita, dan pimpinan tuntunannya tidak akan membuat kita semakin buruk atau keluar dari kebenaran, tapi akan membuat kita semakin indah, semakin elok, semakin menyenangkan. Akan terlihat semakin nyata bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan dalam Yesus, termasuk sudah merdeka dari kebiasaan yang buruk yang lama. Jadi bisakah kita sekarang berganti menjadi seseorang yang dulu punya kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita? Kita masing-masing tahu. Dan sekarang kita yang di dalam Yesus sebagai orang Kristen, kita sekarang sudah bebas dari kebiasaan buruk. Semua kebiasaan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semua kebiasaan kita menjadi cerminan bahwa begini kehidupan orang yang mengenal Allah. Begini orang yang mengenal Allah sudah dimerdekakan dari kebiasaan atau sifat-sifat yang buruk, karena kami adalah manusia baru di dalam Yesus. Bisakah kita begitu? Saya katakan dengan tegas, bisa. Karena Roh Kudus dengan setia dan dengan sungguh-sungguh akan memampukan dan menuntun kita. Asal berdoalah, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, aku ini orangnya gampang sekali marah. Padahal karakter Kristus adalah kesabaran. Ayo Roh Kudus, kesabaranmu nih yang sudah ada dalam saya, ini karakter Kristus. Mohon kuasai pikiran saya, kuasailah jiwa saya. Mampukan saya untuk menjadi orang yang sabar. Roh Kudus, orang bilang saya ini pelit. Padahal karakter Kristus, kebiasaan Kristus adalah murah hati, kemurahan. Aku mau menjadi orang murah hati. Sekarang mampukan hati saya jadi sangat murah. Saya tidak mau menjadi orang yang disebut pelit, tapi saya mau orang melihat bahwa saya adalah orang yang murah hati. Saya bukan seorang pendendam, mudah mengampuni. Saya bukan orang yang pelit, mudah memberikan kasih dan menabur, memberi sesuatu. Saya mudah menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan waktu saya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, menolong orang lain. Karena saya bukan orang yang pelit waktu.
Ketika kita berprinsip dan kita bertekad seperti itu, kita berdoa, berbicara kepada Roh Kudus seperti itu, Roh Kudus dengan senang hati Dia akan membimbing dan memampukan kita melakukannya. Untuk kita bisa mengalami kemerdekaan, terutama merdeka dari kebiasaan buruk, adalah berdoalah, minta pimpinan daripada Roh Kudus dan minta dimampukan oleh Roh Kudus. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.